intinya. Nah, teman-teman juga lihat di sini, lihat CCQ-nya. Kalau misalkan CCQ-nya di bawah 20 itu jelek. Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bobon JM. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi CCQ drop dan sinyal jelek di LHG M5. LHG M5. LHG 5NB. Sorry. Maklum, baru bangun. Saya record jam 5 ya, habis sholat subuh langsung buat konten ini ya. Oke, jadi jika di sebelumnya saya membuat tutorial bagaimana cara mengatasi CCQ drop dan sinyal jelek di Ubiquiti. Nah, di kali ini saya membuat cara mengatasi CCQ drop dan sinyal jelek di LHG 5ND atau di keluarga mikrotik. Nah, ini bisa digunakan untuk semua mikrotik, hampir di semua mikrotik bisa kita gunakan cara seperti ini, Nah, di sini saya tidak langsung praktek ya, karena saya juga tidak ada perangkat ya. Jadi di sini saya akan memberitahukan saja cara-caranya. Nah, oke, langsung saja ke settingannya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan nyalain tombol lonceng supaya nanti dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja ke settingannya. Oke, pertama kita buka. Nah, di sini kita buka akses point ya. Ini akses point yang ada di BTS atau di pemancar kita. Nah, di sini ini point to point ya. Kalau misalkan seperti kita close dulu. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalian teman-teman bisa langsung ke menu wireless. Nah, di sini kita double klik ya. Kita buka wirelessnya. Oke. Nah, pengaruh CCQ drop atau sinyal jelek, hal yang pertama harus teman-teman lakuin, itu mencari frekuensi yang kosong lah, yang misalkan yang sesuai dengan apa ya, dengan wilayah. Misalkan kalau di wilayah itu frekuensinya yang kita pakai banyak, nah otomatis CCQ dan sinyal pun akan dipengaruhi oleh frekuensi itu tersebut. Nah, kalau misalkan frekuensi sudah bagus, sudah bisa kosong, nah kenapa internet masih lambat, sinyal masih jelek? Nah, teman-teman bisa rubah-rubah di wireless protokol ini. Nah, saya biasanya menggunakan 3 dari wireless protokol yang ini ya. Nah, saya biasanya menggunakan ENI dan 802. Nah, teman-teman bisa coba pindah-pindah. Nah, ini saya teman-teman pindah-pindahnya dari sisi access point, bukan dari sisi klien. Nah, kalau yang ini di sisi kliennya tetap kita ENI kan saja. Kalau untuk frekuensi, teman-teman harus setting di dua belah pihak. Maksudnya di dua antara klien dan server. Maksudnya di antara di klien dan access point, seperti itu kalau untuk frekuensi. Nah, kalau misalkan ini sudah, nah bagaimana caranya untuk mengetahui kalau itu cocok atau enggak? Nah, seperti itu. Nah, kita ke registration, kita ping di sini, kita ping. Nah, semakin pingnya kecil, berarti tuningan kita atau settingan kita ini istilahnya kita men-setting halus ya. Kalau misalkan kita itu mah pointing halus, ini settingan seperti ini pengatasinya untuk di mikrotik.
Nah, ini sudah bagus. Nah, kita coba pindah-pindahnya ke any. Nah, kita akan lihat di sini di pingannya ini juga bagus. Nah, kadang-kadang ada yang frekuensinya yang protokolnya 802 nih. Kadang-kadang tergantung radionya juga. Nah, ini jelek kalau yang 802, kita pakai ini saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini sudah yang penting kali teman-teman setting wireless protocol frekuensi yang nomor satu yang harus teman-teman setting atau teman-teman rubah lah intinya. Kalau misalkan untuk tuning, kadang-kadang saya mengalami pointing sudah maksimal, nah tapi jarak dekat, tapi internet maksudnya tapi sinyal dan CCQ itu jelek. Nah, di sini di frekuensi seperti itu teman-teman. Frekuensi misalkan kok dapat segini, seharusnya enggak kan jaraknya dekat tuh, kayak gitu. Jadi teman-teman rubahnya di frekuensi. Nah, di sini juga teman-teman bisa rubah channel width ini. Teman-teman bisa rubah. Kalau ini harus di dua sisi, tapi satu sisi juga bisa seperti itu. Misalkan di sana di sini di access point XX, di sisi lain juga XX seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa coba rubah band di sini bandnya. Terus dia harus disamain di dua sisi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pindah dulu, ini nggak akan mati internetnya sepertinya. Nah, kalau misalnya di sini sudah bisa, nah teman-teman coba lihat HT ya di sini. Apakah di sini sudah tercentang seperti ini atau belum? Nah, kalau misalkan belum, ini mempengaruhi kalau di sinyal kalau ini. Ini yang mempengaruhi tadi itu. Misalkan jarak dekat nih, tapi sinyal gede. Ini yang mempengaruhi, bisa jadi. Kalau untuk di LHG sih biasanya sudah tercentang. Nah, yang belum tercentang itu biasanya di basebox ya. Di basebox ini kayaknya belum tercentang, biasanya cuma 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini juga sudah dipastikan bisa, nah teman-teman lari ke Endstream, lihat Endstreamnya ada yang enable atau di disable. Ini saya enable ya. Mungkin kalau misalkan untuk mengatasi CCQ drop dan sinyal jelek di LHG5 itu cukup dengan settingan tuningan seperti itu atau settingan halus seperti ini ya. Maksudnya sudah cukup lah kalau misalkan untuk mencari untuk memperhalus lah settingannya, cukup seperti itu. Nah, teman-teman juga kalau misalkan pingnya bagus, jangan dulu berbesar hati lah intinya. Nah, teman-teman juga lihat di sini, lihat CCQ-nya. Kalau misalkan CCQ-nya di bawah 20 itu jelek. Itu sini lihat CCQ. Jadi kalau misalnya di general ada sinyal sini. Sinyalnya throughputnya juga berapa, teman-teman lihat seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan nyalain tombol lonceng supaya nanti dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.